Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Destianeka Putri, mahasiswa BKIS semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen secara umum yang terdiri dari definisi, tujuan, aspek, tahapan, kekurangan, dan kelebihan. Pembahasan yang pertama ada definisi dari manajemen. Manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dengan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut George Roberteri, pengertian manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Kedua, ada tujuan dari manajemen. Yang pertama itu mengevaluasi strategi kinerja yang telah dipilih secara efisien dan efektif sehingga dapat mengkaji ulang berbagai penyimpangan yang terjadi. Yang kedua itu ada melakukan inovasi. Dengan adanya manajemen, sebuah inovasi dapat tercipta sehingga kegiatan yang dilakukan bisa lebih teratur. Ketiga, ada aspek dari manajemen. Dalam manajemen ada 6 aspek. Yang pertama ada manusia. Dalam sebuah kegiatan manajemen, sumber daya manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin dicapai bisa tercapai. Untuk itu, tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen tidak pernah ada. Yang kedua, ada uang. Uang menjadi unsur penting di dalam suatu kegiatan manajemen. Karena di dalam kegiatan manajemen membutuhkan biaya operasional agar di dalam kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Ketiga, ada bahan. Salah satu faktor penting karena kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. Jadi, jika material yang dipilih buruk, tujuan manajemen akan sulit tercapai. Yang keempat, ada mesin. Mesin adalah salah satu unsur lain yang perlu diperhatikan. Dengan adanya sebuah mesin atau teknologi, pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia pasti akan lebih mudah. Kelima, ada metode. Bila metode yang dibuat ini berdasarkan target, fasilitas, uang, dan kegiatan bisnis, kegiatan manajemen pasti akan berjalan lebih lancar dan efektif. Dan yang terakhir ada pasar. Unsur pasar dipengaruhi oleh sebuah unsur material, karena barang atau jasa yang laku harus mempunyai kualitas yang baik. Di pembahasan yang keempat ada tahapan. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah cara yang rasional dan sistematis untuk membuat keputusan yang akan berpengaruh terhadap masa depan perusahaan. Dengan perencanaan ini, segala kegiatan yang akan dan suatu saat akan dilakukan bisa diatur sedemikian rupa. Yang kedua, ada pengorganisasian. Untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan dalam perusahaan, ini sangat penting untuk memudahkan pengawasan terhadap sumber daya agar bisa menjalankan kegiatan secara efektif dan efisien. Tiga, ada pengarahan. Dalam pengarahan, komunikasi yang baik sangat diperlukan agar informasi bisa diterima dengan baik oleh para pekerja. Selain itu, pemberian motivasi juga akan berpengaruh besar terhadap kinerja pekerjanya. Dan yang keempat, ada pengawasan. Untuk memastikan bahwa apa yang pekerja lakukan sesuai dengan tugas masing-masing, dari penetapan standar yang harus dilakukan pekerja hingga memperbaiki penyimpangan yang dilakukan oleh pekerja yang ada di dalam perusahaan. Dari yang kelima, ada kekurangan dari manajemen. Yang pertama, masih dinilai dari kurang dan dalamnya pengelolaan pada aspek sosial sumber daya manusia. Yang kedua, membuat kita cenderung malas dengan terbiasa dengan informasi yang instan. Materi yang terakhir adalah kelebihan. Ada 3 kelebihan dari manajemen ini. Yang pertama, membuat sesuatu pekerjaan lebih cepat selesai atau efektif. Yang kedua, akses pendidikan yang dapat dicari dengan mudah. Dan yang ketiga, dapat melakukan promosi ke suatu produk dengan mudah. Mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.